Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kuliah kita tentang teknik mikroprosesor. Hari ini saya akan bahas tentang struktur dan teknik pemrograman assembler atau pemrograman rakitan untuk 8051. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang siklus dari aplikasi berbasis 8051, mulai dari pemrograman, kemudian kompilasi, proses assembly, kemudian pemrograman ke memori program untuk 8051. Hari ini saya akan secara detail menjabarkan tentang pemrograman bahasa rakitan dan nanti tools yang digunakan. Salah satunya itu adalah assembler. Assembler yang akan digunakan itu adalah ASM51 yang dia itu masuk ke atau yang ada di IDE MCU 8051 yang kita gunakan untuk kuliah kita untuk melakukan pemrograman, pengkodean aplikasi dengan menggunakan bahasa C maupun menggunakan bahasa assembler. Kemudian dia juga sudah menyediakan beragam toolchains mulai dari compiler maupun assemblernya, dan kemudian dia juga bisa menyediakan beragam perangkat hardware untuk masukan maupun keluaran yang digunakan nanti untuk simulasi kode program yang kita gunakan nanti di perkuliahan kita. Nah, referensi yang saya gunakan selain dari bukunya Pak Sujadi, saya juga menggunakan referensi dari sini secara online. Nanti silakan Anda secara lebih detail mencoba mengunjungi situs ini, kemudian memahami atau memperdalam apa yang saya coba paparkan di sini. Kemudian Anda juga bisa melakukan simulasi dengan menggunakan MCU 8051. Di sana secara dokumentasi juga sudah disediakan dengan baik, dengan jelas gitu. Nah, ini best practice pemrograman. Saya coba masuk ke bahasa pemrograman rakitan terlebih dahulu. Ini adalah strukturnya. Di bagian pemrograman ini biasanya kita berikan sedikit penjelasannya terkait dengan aplikasi kita. Misalnya kita berikan nama filenya itu adalah .asm karena ini adalah bahasa pemrograman assembly atau bahasa pemrograman rakitan. Kemudian nama programnya secara fungsional biasanya kita masukkan sebagai komentar di depan nama program pun nama filenya. Kemudian ada beberapa bagian yang kemudian juga kita berikan komentar untuk bisa memberikan dokumentasi dari apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan pengkodeannya. Nah, strukturnya kira-kira seperti ini. Ini adalah header ya, heading atau header dari kode program Anda bisa diisi dengan deskripsi program, kemudian yang lain-lain ya, silakan bisa masukkan ke sini, termasuk juga copyright, kemudian siapa yang membuat itu bisa Anda masukkan. Kemudian Anda bisa menyatakan assembler control dan assembler directive. Ada beberapa yang kemudian perlu dimasukkan untuk kontrol. Kontrol ini nanti akan mengontrol setiap assembler yang digunakan, kemudian bagaimana tampilannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan assembler control ini. Ada misalnya .mode 51 ini mutlak nanti untuk assembler yang ASM51 itu harus ada. Tapi kalau di IMSI 8051 kita tidak perlu memberikan kontrol-kontrol seperti ini. Walaupun kita bisa nanti memasukkan kontrol yang lain, misalnya title untuk memberikan judul dari aplikasi kita untuk bisa tampil nanti pada saat melakukan assembly itu nanti akan muncul bahwa nama kodenya atau judulnya itu adalah assembler test. Walaupun kemudian ini sebenarnya tidak diterjemahkan nanti oleh assembler itu sebagai kode program. Dia hanya digunakan untuk mengontrol assemblernya, bagaimana kemudian dia bisa mengajukan file teksnya dan nanti tampilan-tampilan di reportnya juga ini bisa muncul gitu. Kemudian direktif, kita nanti akan secara lebih detail menjabarkan terkait dengan operan, kemudian direktif yang digunakan misalnya EQ, set, kemudian ORG dan seterusnya kita bisa nanti akan saya coba paparkan ya secara lebih detail. Secara default
pada saat kita memberikan misalnya ya nama misalnya detail gitu, kemudian equal 0, nilai 0 ini adalah nilai desimal. Kalau Anda ingin memberikan nilai heksadesimal, Anda berikan akhiran H. Untuk memberikan oktal ya, Anda menggunakan Q gitu. Ini adalah bagian-bagian dari bahasa pemrograman rakitan, bagaimana kemudian Anda bisa menyatakan angka ini. Kemudian di bagian program utama, ini Anda bisa jabarkan ORG. ORG itu ada direktif juga untuk kemudian menentukan alamat memori awalnya itu ada di mana. Begitu ditentukan ORG 0000, maka alamat atau kode ya instruksi clear C ini dia akan ditempatkan di alamat memori 000H gitu. 000H itu kita pahami itu adalah vektor untuk reset ya. Program akan berawal atau eksekusi program itu akan diawali dengan alamat 000H. Begitu reset, ini pun vektor dari reset juga, begitu terjadi reset maka alamat ini yang kemudian akan dieksekusi. Nah, ini ada clear C dan seterusnya. Ini akan masuk nanti di program utama. Kemudian ada juga loop. Loop ini kalau Anda lihat ya, ada ya bagian program kita yang kemudian dia itu tidak akan berhenti, dia akan selalu berulang terus di sini. Perulangan itu nanti bisa dilakukan juga dengan menggunakan statement seperti ini. Jadi artinya kalau SJMP ada dan ini dia akan dieksekusi terus ya, tidak akan keluar program Anda itu tidak keluar ya, tidak akan exit, tapi dia akan mengeksekusi terus di sini terus gitu. Jadi SJMP dan itu ya dia akan jump dan alamat ini akan selalu dieksekusi. Atau yang loop dia seperti ini ya. Jadi ada beberapa kemudian instruksi yang muncul mulai DJNZ, increment, ini kita akan bahas di minggu depan secara lebih detail terkait dengan tipe instruksi maupun mode pengalamatan. Ada move ya, move ini adalah bagian dari mode pengalamatan, kemudian add, move, increment, DJNZ yang dia merupakan operasi percabangan, kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan apa yang sekarang sedang tren, salah satunya itu adalah Arduino ya, Arduino, pemrograman Arduino ini sepertinya hampir mirip gitu, bahwa di Arduino kan ada dua prosedur. Kalau Anda amati di sana, yang pertama itu adalah void setup ya, void setup. Nah, void setup itu dia dieksekusi hanya sekali. Kalau Anda lihat di bagian sini, bagian yang dari ORG 00H sampai kemudian move ini, dia itu ada di setup. Ada di setup ya. Karena ini dia akan dieksekusi sekali. Kemudian ada void loop atau prosedur loop yang dia itu kalau di Arduino ya, dia itulah baris-baris kode program yang kemudian dia dieksekusi secara berulang. Nah, itu pun bisa diimplementasikan di bagian sini kita. Jadi nanti misalnya bisa ya SJMP loop, balik lagi ke sini gitu. Dia akan berulang terus di sini gitu. Nah, itu adalah bagian-bagiannya dari atau struktur bahasa pemrograman rakitan. Ada yang bagian setupnya, ada yang kemudian loopnya. Kita bisa mendefinisikan juga seperti ini. Nah, kemudian dalam Anda melakukan pemrograman atau Anda dalam membuat kode program, ada beberapa hal yang kemudian atau anjuran ya, sifatnya ini anjuran untuk bisa membuat kode program itu Anda itu bisa lebih rapi, kemudian bisa memberikan memudahkan Anda dalam membaca kode program Anda, menelusuri alurnya, atau nanti bahkan memperbaiki kalau misalnya terjadi kesalahan. Itu ada beberapa hal atau anjuran kita sebut sebagai best practice ya, yang kemudian perlu Anda perhatikan. Khusus untuk yang bahasa pemrograman assembler ini nanti bahwa akan kita bagi-bagi menjadi beberapa kolom gitu. Kolom pertama nanti kita gunakan misalnya untuk menyatakan assembler direktif. Tadi ada ORG, ada EQ, ada yang lain-lain, kemudian diisi juga dengan label dan komentar. Ini adalah kolom pertama gitu. Kemudian kolom kedua
menjorok ya, itu Anda kemudian bisa memberikan dengan menggunakan spasi atau tabnya bisa diatur juga ukurannya berapa spasi, 3 spasi, 5 spasi, 8 spasi, itu kemudian diberikan simbol variabel atau mnemonik atau assembler control. Jadi assembler control kemudian variabel mnemonik itu dilakukan diberikannya dengan menjorok agak ke dalam. Berikutnya kita berikan operan, operan ya. Misalnya kita definisikan namanya, kemudian kita kita lakukan kita berikan operatornya dan seterusnya, itu adalah di bagian sini. Jadi menjorok ke kemudian. Dan terakhir nanti Anda bisa memberikan komentar di sana. Operan bisa 1 buah, bisa 2 buah atau yang lain-lain gitu. Terakhir nanti Anda berikan komentar pun nanti bisa diletakkan di awal kolom. Nah, struktur bahasa perakitan pun kira-kira seperti ini gitu. Jadi nanti di bagian atas nanti identitas program, kegunaan nama program, assembler kontrolnya, kemudian Anda bisa deklarasikan kontrol seperti ini, kemudian direktif, ORG agak menjorok ke dalam, kemudian ada akol ya, akol ini nanti digunakan untuk memanggil prosedur atau memanggil label ya, itu adalah kita bisa menggunakan akol gitu. Akol dan seterusnya gitu. Nanti di akhir dengan akhir program Anda bisa memberikan komentar seperti ini untuk sebagai dokumentasi dari setiap baris yang Anda jabarkan. Nah, terkait dengan tabel interrupt, Anda nanti bisa mencoba melihat juga bahwa di 8051 ini ada sekitar 6 interrupt ya, mulai dari reset, kemudian interrupt 0, eksternal 0 ya, kemudian timer 0, interrupt 1, timer 1, dan ada interrupt serial. Ini masing-masing nanti akan punya vektor sendiri. Nah, vektor itu dia akan menunjukkan alamat memori ya, alamat memorinya. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan interrupt vektor dan ada ISR-nya. Nah, ini struktur yang lain. Atau bagian yang lain ya, yaitu Anda bisa juga definisikan subrutin. Subrutin itu nanti akan dipanggil oleh call ya, acall, lcall maupun yang lain. Ada beragam tipe untuk memanggil ya, untuk memanggil subrutin. Ini adalah prosedur yang kemudian diakhiri dengan ret. Ret itu adalah return ya, return. Ini pun subrutin B, dia return. Khusus untuk ISR, interrupt service routine, ini rutin yang dijalankan pada saat terjadi interrupt dan ditempatkan ditempatkan nanti di vektor, alamat vektornya itu diakhiri dengan ready. I-nya ini sendiri adalah interrupt, jadi return of interrupt. Begitu ini return of interrupt, maka akan kembali ke alamat yang terakhir dieksekusi, itu sebelum terjadi interrupt. Nah, ini adalah strukturnya. Kemudian di bagian akhir program rakitan, kadang kita berikan ya beragam pernyataan, mulai dari looping, kemudian kembali ke label tertentu dan yang lain-lain gitu. Dan di bagian looping itu kadang kita berikan program atau instruksi untuk melakukan scanning, misalnya scanning tombol ditekan atau tidak, scanning yang lainnya, misalnya Anda menggunakan peer, apakah nilai ada orang lewat nilai peer 1, tidak ada orang dia nilai peer-nya 0 dan seterusnya. Termasuk juga menunggu masukan pemakai misalnya tombolnya ditekan, kemudian saklarnya digeser dan seterusnya. Termasuk juga adalah menunggu kalau terjadi interrupt. Interrupt eksternal, interrupt serial maupun interrupt yang lain, timer ya. Ini adalah di bagian program di akhir program itu. Anda bisa menggunakan looping yang tadi juga sudah saya jabarkan. Nah, ini adalah IMCU 8051 IDE yang sebaiknya ya, kalau menurut saya sih sebaiknya Anda gunakan untuk mempelajari 8051, mempelajari teknik mikroprosesor 8051, di mana di IDE ini sudah tersedia toolsnya mulai dari compiler C maupun assembler. Assemblernya menggunakan ASM51, compilernya menggunakan SDCC. Kemudian dia juga menyediakan
ruang untuk Anda melakukan pemrograman menggunakan assembler, rakitan maupun Anda bisa menggunakan bahasa C atau Anda juga campuran, ini juga didukung. Nah, kalau Anda mengembangkan menggunakan bahasa assembler, kalau Anda compile itu artinya nanti ID ini atau IMSI 8051 itu akan melakukan assembly dengan menggunakan assembler ASM51 karena program yang Anda masukkan itu adalah program ASM. Nah, program assembler dia akan membangkitkan beragam file, salah satunya itu adalah demo hex dan demo bin. Inilah yang kemudian bisa Anda masukkan di Anda program ya di memori program baik yang internal maupun eksternal tergantung konfigurasi hardware Anda. Kemudian ada juga kode listing, ini adalah reportnya. Dari report Anda bisa menelusuri membandingkannya antara kode Anda itu dengan opscode yang kemudian dia dibangkitkan oleh assembler ini. Kode hexnya itu sudah Anda bisa telusuri di sini untuk Anda bisa belajar. Demikian juga dia juga menyediakan ada virtual hardware, ada virtual MCU-nya, beragam MCU ini didukung yang 8051, 8052, sehingga ini cukup memadai untuk pembelajaran di teknik mikroprosesor ini. Nah, kemudian simbol. Kita kadang mendefinisikan simbol, kalau kita lihat dari contoh ini, misalnya jumlah, mem1. Nah, jumlah kemudian kita berikan nilai jumlah itu adalah 5. Biasanya kita gunakan simbol itu untuk menyimpan ya, satu nilai atau alamat register atau yang lain. Misalnya jumlah EQ5 berarti jumlah itu ya nilainya 5, mem1 dia EQ40H, ini akan menunjukkan alamat 40H. Dari sini kemudian kita bisa menggunakan simbol ini ke instruksi, katakanlah yang instruksi ini gitu, mengisi R0 dengan jumlah gitu. Sehingga nanti R0 ini nilainya akan sama dengan 5, R1 nilainya akan sama dengan 40H. Kenapa kemudian kita menggunakan simbol-simbol seperti ini dengan menggunakan EQ ya, ini direktif EQ, karena salah satu keuntungan yang bisa kita gunakan, maka kita bisa menggunakan simbol ini secara berulang. Dalam artian misalnya ada baris instruksi yang kita definisikan di bawah sini, katakanlah mov R1, mov R2, dia nilainya jumlah. Sehingga kita bisa tuliskan mov R2, terus kemudian pagar ya jumlah. Kalau misalnya ternyata jumlah ini kita ganti nilainya, kita hanya mengganti yang bagian atas ini, jumlah EQ misalnya 3. Bandingkan kalau misalnya Anda tidak menggunakan simbol ini. Maka ya Anda harus mengubah ya, tadinya 5 sekarang jumlahnya sama dengan 3. Maka Anda di dua baris kode mov R0 Anda isi dengan 3, kemudian mov R2-nya Anda isi juga dengan 3. Nah, kadang seringkali itu bisa menimbulkan kesalahan semantik ya kalau misalnya memang kita kadang lupa untuk memasukkan atau mengganti salah satu baris ini. Sehingga menggunakan label, menggunakan simbol ini akan bermanfaat kalau misalnya kita ingin mencoba yang pertama kalau misalnya kita memanggil simbol itu di dua instruksi, di dua kode instruksi, misalnya ada mov R0, mov R2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini akan memudahkan kita untuk kemudian menelusuri ya, kalau misalnya ingin mengubah jumlahnya, kita kemudian tidak mencari mana yang kemudian perlu diubah gitu. Kita hanya menggunakan simbolnya ini, kemudian nilainya biasanya karena deklarasi direktif itu kita nyatakan di atas, kita tinggal mencari di atas untuk mengubah nilainya. Tanpa kemudian bandingkan ya kalau misalnya kode Anda itu panjang gitu. Begitu panjang kan Anda harus menelusuri mana yang kemudian harus diisi gitu. Misalnya ini ada di baris 199, Anda bisa mengubah juga ini nilainya jadi 5 langsung ya, jumlah nilainya sama dengan 5 gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ingin diganti jadi 3, maka Anda harus berkunjung terlebih dahulu ke baris 99 itu untuk kemudian mengganti nilainya menjadi 3. Bandingkan kalau misalnya Anda hanya menggunakan jumlah ya, simbol ini Anda tinggal mengganti yang bagian atas saja gitu. Ini ganti nilainya sama dengan 3, Anda tidak perlu menelusuri yang bagian bawahnya gitu.
Itu salah satu kegunaan simbol. Kemudian yang sudah diketahui compiler itu tidak perlu didefinisikan. Misalnya A, R0, R1, DPTR maupun yang lain-lain. Nanti akan saya coba tunjukkan simbol-simbol yang spesial ya, yang khusus sudah didefinisikan di 8051 dan diketahui oleh compiler maupun assembler. Yang belum diketahui compiler ini nanti harus definisikan. Yang sering digunakan atau umum untuk satu jenis mikrokontroller diberikan dalam bentuk modul file, misalnya include ya. Nanti bisa menggunakan include nama file, artinya nanti Anda bisa membuat aplikasi dengan menggunakan beberapa kode ASM. Anda memprogramnya kode ASM-nya bukan hanya satu, tapi ada beberapa, kemudian Anda mencoba mengincludekan. Nah, kemudian simbol ini dia merupakan representasi dari konstanta numerik. Kemudian alamat juga bisa register. Register ini dalam artinya misalnya gini, Anda definisikan pot 0 gitu. Pot masukan ya, pot masukan, kemudian EQ P0. Artinya kan nanti itu P0-nya itu dia merepresentasikan register. Kalau alamat tadi sudah ya misalnya alamat pertama gitu. Alamat pertama EQ 40H gitu. Konstanta numerik tadi ini juga sudah jelas. Nah, simbol bisa dibentuk dengan abjad A hingga Z dan bisa juga dikombinasikan dengan angka dan sifatnya itu adalah case insensitive. Anda mendeklarasikan simbol A label dengan A besar dan A label dengan A kecil ini sama. Itu kalau di assembler. Tapi kalau di bahasa C ini beda. Di bahasa C itu adalah case sensitive. Anda definisikan variabel A label dengan A besar dengan A label A kecil itu dia beda, menunjukkan nama simbol yang beda. Itu kalau yang di C ya, di pemrograman C yang di 8051 MCU 8051 C juga dia sama, case sensitive. Tapi kalau yang assembler dia itu adalah case insensitive. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya Anda deklarasikan misalnya masukkan masukkan sensor gitu ya. Tulisannya misalnya masukkan sensor gitu. Nah, Anda tidak bisa menggunakan spasi. Untuk kemudian bisa membuat simbolnya dengan agar bisa lebih terbaca ya, Anda bisa menggunakan underscore. Jadi masukkan underscore spasi atau masukkan underscore sensor ya. Ini adalah simbol dalam bahasa rakitan kalau misalnya terdiri dari dua kata, dan tidak boleh mengawali simbol itu dengan angka. Misalnya 0 masukkan gitu nggak boleh gitu. Karena 0 diawali dengan 0 itu adalah angka. Nah, ini simbol-simbol dalam bahasa pemrograman rakitan, misalnya data 1, pin 1, 6, penghitung, 6 juga ada underscore-nya, kemudian arek, ASCII D, kemudian stat PRG, ini adalah simbol ya, simbol. Nah, kemudian perlu Anda pahami bahwa tadi disampaikan bahwa simbol ini dia bisa juga merepresentasikan register. Registernya misalnya A itu adalah register. A itu register, sehingga kalau misalnya A register EQ A, maka A register ini dia akan menunjukkan ya alamat yang ditunjuk oleh A. Setiap data yang kemudian diberikan ke A register itu adalah nilainya sama dengan register sama dengan ya data yang ada di A atau akumulator. Tapi kalau misalnya ASCII, katakanlah ASCII underscore A, kemudian EQ ada tanda petik A, dia itu akan menyatakan ya atau merepresentasikan data simbol ASCII dengan literal A besar. A besar itu 63 ya, 63 atau 60. Nanti silakan Anda coba cek dari tabel ASCII. Kalau misalnya ini ada tanda petiknya, misalnya ASCII A EQ tanda petik A. Itu akan beda dengan A register EQ A, karena A ini dia menunjukkan register ya, register A atau akumulator, sedangkan tanda petik A dia akan menunjukkan ASCII dengan literal A. Ini mudah-mudahan Anda juga bisa membedakan, termasuk juga ini R0 dia juga alamat. Anda pun bisa menggunakan ekspresi. Ini adalah ekspresi aritmetik. Jadi EQ 6 dibagi 2. Berarti nanti 6 nilainya 6 ya.
Kemudian ini akan dibagi dua sehingga simbol 3 dia akan merepresentasikan nilai 3. Tapi kemudian representasinya itu dinyatakan dengan ekspresi aritmetika. Ini adalah simbol-simbol. Kemudian mnemonik. Mnemonik ada beragam tipe ya, yang misalnya kelompok assembler direktif, misalnya EQ, ORGDB kita nanti akan coba bahas. Kemudian assembler kontrol, ada compiler yang akan mengontrol compiler atau assembler, title, include dan seterusnya, dan ada opscode. Ini perintah-perintah mikroprosesor 8051 itu ada beragam perintah opscode yang juga nanti akan kita coba bahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga ada kelompok operan implisit. Jadi simbol-simbol A, ACC, AB, B, C, DPTR, PC, dan seterusnya itu adalah nama-nama register yang sudah diketahui oleh mikroprosesor dan tidak bisa kemudian kita definisikan kembali sebagai simbol. Kemudian operator assembler ada EQ untuk equivalent, equal, kemudian not equal, greater than, dan seterusnya. Ini nanti dijabarkan. Ini adalah mnemonik-mnemonik yang ada di 8051. Kita masuk ke label. Label itu adalah kita mendefinisikannya akan menunjukkan nanti alamat lokasi memori fisik program ya, yang kemudian kita misalnya gini, data urut DB 012345. Berarti data-data ini dia itu nanti akan tersimpan di alamat data urut. Data urutnya itu nanti oleh assembler akan diberikan lokasinya ada di mana gitu. Misalnya di sini ORG 80H. Berarti nanti begitu dia dideklarasikan data urut titik 2 DB005, maka data urut ini alamatnya itu adalah 80H di memori program ya. Ini adalah di memori program. Tapi bisa kemudian dia diisikan, DB itu adalah defined byte ya, bisa diisikan dengan data atau string seperti ini, atau bisa berupa nanti bit, berupa yang lain-lain itu. Ini adalah label ya. Nah, kenapa kemudian kita bisa menggunakan label? Salah satu keuntungan kita menggunakan label, karena label ini dia menunjukkan alamat memori fisik, maka kalau misalnya kita berikan perintah, katakanlah jam ya, jam ke alamat yang ditunjuk oleh data urut atau yang berisi data ini, maka kita tidak perlu lagi memasukkan alamatnya, tapi kita hanya perlu memasukkan labelnya. Jadi misalnya SJMP ya, short jam ke data urut. Nanti biar assembler yang akan menentukan dia itu S jamnya ke mana gitu. S jamnya itu adalah ke alamat yang ditunjukkan oleh data urut. Kalau misalnya tadi ORG 80H berarti akan jam ya, akan melompat ke alamat 80H. Kalau misalnya SJMP data urut dan seterusnya. Ini adalah label. Anda menggunakan label itu tidak perlu lagi kemudian mengingat alamat fisiknya itu ada di mana, tapi hanya perlu menggunakan labelnya saja. Itu terkait dengan label. Nah, simbol dan label ini yang salah. Misalnya satu memor lual, satu itu dia tidak boleh diawali dengan angka, tanda dash itu tidak diperbolehkan. Kemudian add low data ini juga tidak boleh digunakan karena dia merupakan instruksi ya. Add itu instruksi, low itu adalah operator, dan data itu adalah direktif. Ini sudah tidak bisa lagi digunakan nanti sebagai simbol maupun nanti sebagai label. Nah, ini adalah simbol-simbol spesial yang tadi tidak bisa digunakan karena dia itu merupakan alamat ya, misalnya DPH, PCON, ini adalah register-register yang ada di SFR, tidak perlu lagi nanti dideklarasikan. Misalnya PSW EQ berapa ya, PSW EQ 0D0H itu tidak perlu, termasuk juga akumulator dan seterusnya. Ini termasuk juga bit addressing, ini adalah untuk operasi bit ya, ada TI, RI, RD untuk T0, timer 0, timer 1, interrupt 0, eksternal 0, interrupt eksternal 1. Ini tidak bisa lagi kemudian didefinisikan sebagai nama simbol ya, nama simbol, karena sudah dia merupakan instruksi assembler yang sudah didefinisikan untuk alamat dari data maupun alamat dari bit.
atau register ya yang sudah di. Nah, ini adalah assembler direktif. Tadi ada assembler direktif, ada assembler kontrol. Nah, assembler direktif itu ada beragam. Nanti dia digunakan untuk mendefinisikan simbol, konstanta maupun variabel yang digunakan untuk reservasi tempat di memori atau dan menentukan nanti lokasi penyimpanan program. Misalnya ORG set origin. Ini ORG ini adalah untuk mengeset alamat memori program yang kemudian akan digunakan untuk menyimpan kode instruksi yang ada di bawahnya. Ini adalah ORG, misalnya ORG tadi ya 080H, kemudian Anda berikan instruksinya, maka instruksi yang di bawah itu dia akan disimpan di alamat yang didefinisikan di ORG, yaitu ORG 080H. Termasuk juga N, ini adalah akhir program, digunakan nanti harus diberikan ya, ini direktif N. Using, dia digunakan untuk mengeset register yang ada, register bank yang ada di 8051. 8051 itu ada 4 buah register bank, masing-masing dari R0 sampai R7. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan register bank pertama untuk R5, maka Anda harus set dulu using 1 ya untuk menunjukkan register bank 1, kemudian R5-nya dia akan menunjukkan alamat yang ada di register bank, alamat R5 yang ada di register bank yang pertama. Jadi di 8051 itu ada 4 bank register, masing-masing dari R0 sampai R7. Dia digunakan nanti untuk addressing tak langsung ya atau indirect atau indeks ya, indexing addressing itu menggunakan R0 sampai R7, banknya dari bank 0 sampai bank 3. Kemudian assembler yang lain itu adalah echo dan set. Set itu sama seperti echo, digunakan untuk mendefinisikan satu nilai bisa berupa numerik, alamat maupun register. Echo. Nah, bedanya set dengan echo, kalau set itu Anda bisa mendefinisikan kembali, bisa redefine kembali. Contoh misalnya chapter set 1, chapter set chapter plus 1, chapter set A. Berarti kalau misalnya didefinisikan di awal nilainya 1. Kemudian diredefine kembali di baris berikutnya. Setelah ada set yang kedua ini ya, baris yang kedua ini, maka nilai simbol dari chapter ini dia akan sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi kalau set itu Anda bisa meredefine kembali chapter. Tapi kalau misalnya yang echo Anda definisikan misalnya Oktober echo 10 gitu ya. Oktober echo 10 di sini, padahal di atas sudah ada echo max-man dikurangi 2, maka assembler dia akan memberikan pesan kesalahan bahwa echo sudah didefinisikan, tidak bisa didefinisikan kembali. Assembler direktif yang lain itu adalah bit dan ada DB. Bit dia akan menetapkan alamat memori yang dapat dialami bit. Alamatnya itu adalah dari 0 sampai 127. Kita nanti akan bahas ya secara lebih detail terkait dengan operasi pengalamatan. Ini untuk memori internalnya, dan 128 sampai 255 ini untuk alamat register dengan fungsi. Ini yang SFR ya, SFR. Nah, di sini bit itu misalnya gini, X0 bit 0A8. Karena X0 itu sebenarnya sudah didefinisikan di assembler, mestinya ini tidak perlu Anda deklarasikan kembali. Gitu. Ini katakanlah untuk menunjukkan external in 0, Anda bisa misalnya external underscore in 0. Itu lebih si assembler dia tidak akan menimbulkan error. Tapi kalau X0, karena X0 ini simbol khusus ya yang sudah ada di assembler 8051, maka assembler dia akan memberikan pesan error kalau misalnya Anda memberikan deklarasi ini. Ini adalah bit ya. Bit digunakan untuk menentukan alamat memori bit ya, yang bit addressable. Anda sudah belajar tentang bit addressable maupun yang byte addressable. Kemudian DB itu adalah defined byte. Jadi Anda bisa mendefinisikan misalnya jenis MCU DB MCS 51. Artinya nanti di sini MCU itu alamatnya dia akan berisi data M, nilai M nanti dideklarasikan ASCII-nya berapa, C berapa, S berapa, terus DAS berapa, 5, 1 dan seterusnya. Ini adalah defined byte. Byte ya, defined byte menetapkan satu atau lebih nilai konstanta byte di program memori.
Nanti lokasi untuk menyimpan data-data ini itu adalah di memori program. Kemudian ada code, ada data, ada e-data. I itu dia menunjukkan indirect ya, nanti dia digunakan oleh R0 sampai R7. Ada X-data, X-nya dia itu adalah menunjukkan eksternal. Nah, e-data bit ini nilainya tidak boleh melebihi 0 FFH. Secara detail nanti akan kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Anda bisa definisikan seperti ini gitu. Misalnya EPROM code 8000H, artinya nanti EPROM ini dia alamatnya itu adalah di 0800H. Begitu dan nanti bisa didefinisikan ya alamat EPROM-nya itu adalah sekian. Kemudian stack data 7, artinya stack itu nanti alamatnya itu adalah di 7. VBUF, e-data untuk digunakan untuk indirect, kemudian sampler dan seterusnya. Ini adalah eksternal. Kalau menggunakan eksternal data tersimpan di RAM, alamatnya itu bisa lebih dari FFH, misalnya 0100. Kemudian ada juga CSEC, DSEC, ISEC, kemudian BSEC, dan XSEC. Ini direktif nanti digunakan untuk mengalihkan satu dari 5 ruang alamat yang ada di 8051. Jadi ada kode segmen, data segmen, indirect segmen, kemudian ada B segmen juga, ada external segmen. Misalnya Anda bisa deklarasikan seperti ini. Nah, dari assembler control, kalau tadi assembler direktif, assembler control ini digunakan untuk mengatur compiler bagaimana dan apa saja file input yang bisa digunakan, misalnya title tadi kan sudah ya, dan secara komplit silakan nanti bisa Anda lihat assembler control yang tersedia, katakanlah Anda bisa telusuri di sini. Include dan memang ini akan tergantung dari assemblernya. Tergantung dari assemblernya karena dia digunakan untuk mengontrol assembler atau compiler. Kemudian komentar seringkali digunakan untuk memberikan dokumentasi atau memberikan keterangan atau deskripsi ya dari baris instruksi yang Anda berikan. Misalnya ini berikan komentar di move A, kemudian diisi 22 itu artinya apa gitu. Ini komentar dituliskan dengan tanda titik koma. Ini juga sudah dikenali oleh assembler bahwa kalau misalnya ada titik koma ini adalah komentar ya. Baris di sini setelah ada titik koma itu adalah komentar. Komentar bisa diletakkan di baris sebaris dengan instruksi atau ganti baris seperti ini diberikan komentarnya. Berikutnya adalah ekspresi operan. Ekspresi operan itu bisa dinyatakan secara eksplisit, secara simbol maupun dengan menggunakan ekspresi. Misalnya ini, yang eksplisit itu misalnya move A, kemudian tanda pagar 23H. Ini adalah eksplisit, artinya kita memberikan nilai 23 itu secara eksplisit diisi langsung yang akan kemudian mengisi nilai A-nya. Ini kan eksplisit ya, nilainya 23 gitu. Kemudian secara simbol itu Anda bisa menggunakan jangkah. Gitu. Jangkah ini kita definisikan dulu, misalnya jangkah EQ nilainya berapa. Nah, jangkah ini dia merupakan simbol. Kita bisa memberikannya ekspresi operan itu seperti ini, atau Anda bisa menggunakan dengan menggunakan ekspresi. Ekspresi misalnya mode 155 mode 2, berarti nilai A akan diisi dengan data dengan nilai ya, dengan nilai 155 mod 2 hasil bagi sisa dari hasil bagi 155 bagi 2 yang nilainya akan sama dengan 1. Ini adalah ekspresi logika, bisa secara eksplisit, bisa menggunakan simbol, bisa menggunakan ekspresi. Kemudian bilangan dasar yang bisa kita berikan, Anda bisa menggunakan desimal, Anda juga bisa menggunakan heksadesimal atau menggunakan oktal. Kalau menggunakan secara default ini adalah desimal. Kalau misalnya Anda tuliskan 22 tanpa ada akhiran apapun, maka ini adalah desimal. Anda juga bisa menambahkan D untuk menunjukkan desimal, untuk menunjukkan heksa Anda berikan nilai H gitu. Akhiran H, oktal Anda menggunakan Q. Jadi ini adalah bilangan dasar, bisa desimal, heksadesimal, oktal. Kemudian karakter string bisa Anda definisikan seperti ini. Kalau misalnya stringnya terdiri dari 2 karakter, Anda bisa simpan dengan menggunakan dptr. Artinya nanti dph akan terisi dengan B, nilainya adalah 42H, kemudian C-nya akan terisi dengan 43H. Seperti ini ya, ini adalah dptr, karena dptr itu kan 16 bit atau 2 byte, maka Anda bisa menyimpan ke dptr itu adalah 2 karakter.
Kemudian Anda pun bisa melakukan operasi ya di sini. A kemudian diisi dengan ini dan dikurangi. Jadi A sama dengan A dikurangi karakter ini. Atau Anda kemudian bisa menggunakan kalau misalnya stringnya dia terdiri dari lebih dari 2 karakter, Anda bisa menggunakan DB. Direktif DB ya untuk define byte yang isinya nanti MX data itu akan terisi 6 karakter ini MCS-51 dan akan ditempatkan nanti di alamat yang didefinisikan di MX data, artinya di program memori. Kemudian ada operator aritmetika yang kita kenal adalah plus untuk penjumlahan, minus pengurangan, bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, kemudian mode itu adalah modulo. Ini contoh-contoh operasi ya yang kemudian bisa kita lakukan untuk operasi aritmetika seperti ini, baik pengurangan maupun untuk modulus, perkalian maupun penjumlahan. Kemudian operator bitwise. Saya perlu mengingatkan kembali terkait dengan operasi bitwise ya, operasi bitwise dan operasi logikal. Gitu. Ini adalah operasi bitwise. Operasi bitwise, kalau misalnya Anda punya data 1 byte, maka untuk operasi bitwise semua bit yang ada di byte di data tersebut dia akan dievaluasi. Misalnya Anda menggunakan bitwise OR, maka kalau misalnya atau not ya, kalau misalnya Anda punya data seperti ini atau register Anda isinya seperti ini, begitu ada operasi bitwise not, maka semua bitnya dia akan dinotkan. 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1 dan seterusnya. Termasuk juga kalau misalnya operasi OR ya, maka semua bit antara 2 operan dia akan di-OR-kan. Itu adalah bitwise. Nah, bitwise yang bisa digunakan itu ada OR, ada AND, ada XOR, ada NOT. Anda bisa menggunakan OR, AND, NOT, XOR, NOT, atau Anda bisa menggunakan simbol seperti ini. Pipe untuk OR, dan untuk AND ya. Kemudian tanda caret ini untuk XOR, NOT itu ada yang kemudian mengenal tanda cacing ya atau tanda seru gitu. Atau tanda cacing ya, tanda cacing gitu. Tapi ada beberapa assembler yang tidak mendukung itu. Ya. Misalnya kalau operasi aritmetik ya misalnya 4, kemudian minus 4, maka oleh assembler dia minus 4 itu dia akan diterjemahkan menjadi second complement. Jadi minus 4 itu sebenarnya adalah nilainya adalah FCH. Antara A minus 4 dengan A 0 FCH itu dia akan menunjukkan nilai yang sama. Gitu. Ini adalah tanda minus ya untuk nilai atau satu bilangan yang kita masukkan ke simbol misalnya min 4. Terkait dengan XOR and NOT Anda bisa pelajari kembali di mata kuliah sistem digital. Kemudian operator logikal. Nah, ini operator logikal dia akan menghasilkan nilai yang nilainya itu true atau false saja gitu. True itu 1, false itu 0. Nilai 1 jika sesuai, nilai 0 itu jika tidak sesuai. Misalnya ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan atau not ya atau not equal. Ya, ini dia akan menunjukkan nilai false maupun nilai true. False itu 0, true itu 1. Demikian juga kalau yang ini ya operator logical OR, logical AND, logical XOR, logical NOT itu juga ada beberapa assembler yang dia sudah mengenalkan simbolnya. Misalnya simbol logical OR itu dengan double pipe, logical AND itu dengan double AND dan seterusnya. Silakan nanti Anda bisa mencoba ya untuk operasi logical maupun untuk operasi yang bitwise ini dengan menggunakan MCU 8051. Berikutnya ada juga operator spesial, misalnya shift right ya, geser kanan, atau shift left, geser ke kiri, high maupun low. Ini dia bisa merupakan operator spesial. Katakanlah misalnya high 8765 gitu. Maka nilai A dia akan berisi 87. Kemudian kalau low
8765, nilai A-nya dia akan sama dengan 65. Ini adalah operator-operator yang bisa digunakan nanti untuk sebagainya operator spesial untuk geser kanan, geser kiri, mengambil data high byte maupun mengambil data yang low byte. Kemudian ini terkait dengan level dan urutan operator. Level dia akan menunjukkan bagian mana yang kemudian dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Misalnya Anda melakukan operasi A kalikan B plus C. A kalikan B plus C itu akan sama dengan ya, karena perkalian dia mempunyai level yang lebih tinggi dari operasi penjumlahan, maka A kalikan B-nya itu dia akan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan. Tapi kalau misalnya yang Anda kehendaki adalah A dikalikan ya B plus C, itu maka Anda bisa menggunakan tanda kurung ini untuk kemudian bisa melakukan operasi yang dikehendaki yang tadi gitu. A dikalikan B plus C gitu. Jadi A dikalikan dalam kurung B plus C. Itu harus secara eksplisit dinyatakan dengan tanda kurung ini. Tapi kalau misalnya A kalikan B plus C, operasi yang dilakukan adalah operasi A kalikan B baru kemudian ditambahkan dengan C. Ini terkait dengan urutan operator. Nah, ini contoh dari aplikasi yang bisa kita implementasikan dengan menggunakan microcontroller. Secara sistem yang dikehendaki itu adalah kontrol tandon air. Ini ada tandon air, kemudian di sini ada sumur, kemudian di sini ada bak pump, dan masing-masing ini nanti akan ada pompa pump, dan ada pompa sumur. Kita menggunakan microcontroller. Microcontroller dia akan mendapatkan data dari tandon, kemudian dari bak pump, dan dari sumur. Dia akan memonitor apakah tandonnya berisi atau tidak, kemudian pumpnya berisi atau tidak, sumurnya itu ada atau tidak. Gitu. Ada airnya atau tidak, pumpnya ada airnya atau tidak. Nah, bisa diimplementasikan dengan beragam sensor. Katakanlah misalnya sensor yang kemudian menghasilkan nilai 0 atau 1. Untuk sensor yang ada di tandon, ini misalnya menggunakan P10. Sensor yang ada di di pump ya, menggunakan P11 masuk ke microcontroller ini. Kemudian sensor yang ada di sumur masuk ke P12. Kemudian dari data-data sensor ini, microcontroller akan mengontrol apakah pompanya itu akan dinyalakan atau tidak. Misalnya pompa dinyalakan atau tidak melewati dengan menggunakan relay yang digunakan untuk mengontrol secara elektrik untuk kemudian bisa menghasilkan nyambung atau putus yang bisa dikontrol untuk mengisolasi antara beda tegangan, misalnya tegangan AC untuk menggerakkan motor yang ada di pompa, dan untuk mengontrol microcontroller kan beda tegangan, Anda bisa menggunakan relay untuk isolasi. Kita sudah juga bahas itu. Misalnya untuk menggerakkan pompa pump menggunakan P13. P13 itu artinya kita menggunakan pot 1 dengan dengan jalur 3 gitu. Demikian juga untuk menggerakkan pompa sumur menggunakan P14. Nah, yang dikehendaki operasinya itu adalah seperti ini. Biasanya ini muncul ya, spesifikasi kebutuhan fungsional ini muncul pada saat misalnya pemberi tugas Anda atau yang hendak menggunakan sistem Anda itu dia mengkomunikasikan apa yang dikehendaki gitu. Dan bentuknya bisa berupa verbal atau bisa juga berupa tekstual. Kali ini kan berarti tekstual. Kalau verbal berarti dia mengucapkan bahwa yang diinginkan itu adalah jika tandonnya isi maka semua pompa mati gitu. Tapi kalau misalnya tandonnya kosong dan bak pumpnya kosong dan sumurnya kosong juga, maka matikan kedua pompa. Namun jika pumpnya isi, maka jalankan pompa bak pump, matikan pompa sumur. Ini dilakukan isi terus tandon sampai kemudian tandon berisi.
Atau jika bak pumpnya kosong dan sumurnya ada, maka jalankan pompa sumur dan matikan pompa bak pump. Jadi memang prioritasnya itu adalah bak pump terlebih dahulu, baru kemudian pompa sumur. Nah, Anda sebagai engineer ya, perekayasa teknik mikroprosesor, kemudian Anda merancang sistem berdasarkan deskripsi verbal maupun deskripsi tekstual yang diberikan oleh user ya, atau pengguna sistem ini. Nah, salah satu bentuknya adalah salah satu bentuk desain Anda ya, itu adalah bisa berupa diagram alir. Anda menggambarkan diagram alirnya seperti ini. Jadi akan ada tiga keadaan, yaitu semua pompa mati, pompa sumurnya hidup, dan pompa pumpnya hidup. Ini tiga keadaan ini. Nah, tiga keadaan ini dia akan dikontrol ya oleh kondisi dari tandon, kemudian bak pump maupun dari sumur. Kalau tandonnya isi, maka semua pompa mati. Tapi kalau tandonnya dia tidak kosong ya, tandonnya tidak berisi atau kosong, maka akan dicek apakah bak pumpnya ini ada isinya atau tidak. Kalau bak pumpnya dia berisi, maka yang dihidupkan itu adalah pompa pump. Tapi kalau bak pumpnya tidak terisi, maka akan dicek sumurnya berisi atau tidak. Kalau sumurnya berisi, maka hidupkan pompa sumur. Kalau sumurnya dia tidak berisi, maka matikan pompa, dan kemudian dia akan kembali lagi ke sini gitu. Dia looping ya, ini artinya dia looping, melakukan perulangan gitu, mengisi mengecek kembali tandon isi dan seterusnya. Nah, bagaimana implementasi kode Anda? Salah satu implementasi yang bisa dilakukan dari diagram alir ini adalah Anda misalnya mendefinisikan ya, tandon tadi dia P10, bak pump dia P11, sumur dia P12, P10 sampai P12 ini adalah masukan, kemudian pompa sumur P13, pompa pump ini P1, dia itu adalah keluaran ya. Keluaran artinya di sini kita mendefinisikan simbol baik dari tandon sampai pompa pump yang kemudian dia akan berisi alamat dari register P10 sampai P14. Nah, kemudian kita deklarasikan ORG 00H. Deklarasi ORG 00H artinya nanti instruksi JP tandon mati pompa dia akan tersimpan di alamat 000H. Kemudian berikutnya JP ini akan ditambah lagi ya. Ini berapa nanti 2 byte akan menjadi 2 byte, kemudian ditambah 2 byte berarti dia alamatnya adalah 0002 dan seterusnya. Silakan nanti Anda bisa coba simulasikan, Anda coba jalankan ya, dan Anda lihat peta memori program atau dari file LST-nya kalau misalnya Anda menjalankan aplikasi ini. JP tandon, jadi akan dicek terlebih dahulu. Ini adalah perintah percabangan. Kita nanti akan bahas secara lebih detail di pertemuan berikutnya tentang tipe instruksi. Ini adalah untuk mengecek terlebih dahulu tandonnya nilainya set atau tidak. Kalau tandonnya nilainya 1, maka matikan pompa. Matikan pompa artinya dia itu akan jam ya. JP kan jam, dia jam ke matikan pompa. Matikan pompa, semua pompa akan mati, baik pompa sumur maupun pompa pump, dan kemudian akan jam lagi ke sini. Akan looping ya, akan looping ke sini, start. Akan kembali ke alamat 00 untuk mengecek kembali. Jadi kalau tandonnya berisi, semua pompa mati. Tapi kalau misalnya tandonnya tidak berisi, atau kosong, nilainya 0, maka instruksi ini yang kemudian akan dieksekusi. Kalau Anda lihat kalau tandonnya isi, berarti looping dia akan terjadi seperti ini aja gitu. Jadi start dari 00 akan masuk ke matikan pompa, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi loopingnya ya, perulangannya itu adalah baris ke ini akan mengeksekusi ini, kemudian akan jam lagi ke start, akan kembali ke sini kalau misalnya tandonnya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya tandonnya sama dengan 0, yang akan dicek berikutnya itu adalah bak pump. Bak pump inilah yang kemudian akan dicek. Kalau bak pumpnya nilainya 1, maka akan jam ya, akan jam ke pompa pump. Pompa pumpnya akan sama dengan akan diset sama dengan 1, pompa pump akan hidup, kemudian akan jam start ke sini. Artinya kalau tandonnya sama dengan 0, bak pump sama dengan 1, proses ininya ya, proses loopingnya itu adalah alamat yang dieksekusi oleh microcontroller adalah alamat ini, kemudian alamat ini,
kemudian alamat yang ada di pompa pump on ini, set bit ini ya, kemudian dia kembali lagi ke 0. Itu perulangannya seperti ini. Demikian juga kalau misalnya sumurnya pak pumpnya 0, tandonnya 0, sumurnya sama dengan 1, perulangannya itu adalah ini, instruksi ini dijalankan, instruksi ini dijalankan, instruksi ini dijalankan, kemudian dia itu lompat ke sini, instruksi ini dijalankan, akan kembali lagi ke start. Nah, ini nanti menjadi tugas Anda ya, tugas Anda. Anda coba simulasikan ini di MCU 8051, kemudian Anda coba jalankan stepnya ya, Anda jalankan stepnya, kemudian Anda coba simulasikan dengan memberikan nilai tandon, bak pump, sumur secara ekshaustif mulai dari 000, 001, 010 dan seterusnya, sehingga nanti jelas gitu. Jelas bahwa setiap instruksi ini nanti dijalankan, stepnya itu nanti jelas, kemudian baris mana yang akan dieksekusi atau kode mana yang akan dieksekusi, alamat mana yang akan dieksekusi oleh mikroprosesor itu jelas terlihat di sana. Itu yang menjadi tugas Anda. Laporan nanti dikumpulkan di minggu depan. Nanti akan kita coba bahas juga kalau misalnya ada waktu untuk membahas dari tugas Anda. Maksud dari tugas ini adalah Anda bisa memahami, yang pertama Anda bisa memprogram, itu yang pertama, memprogram aplikasi, kemudian Anda bisa melakukan simulasi, dan Anda bisa melakukan analisis. Analisis meliputi yang pertama itu adalah dari kode program Anda, dia akan disimpan di memori programnya itu ada di mana sih? Itu yang kemudian perlu diketahui. Kemudian yang kedua, untuk setiap step dari setiap instruksi yang dijalankan dengan memberikan nilai tandon, bak pump maupun sumur, bagaimana sih pengaruh ya atau kondisi atau nilai dari register-register yang terkait dengan apa yang ada di sini, terutama register P10 sampai register P14 ya, itu nilainya berapa gitu. Termasuk juga register untuk instruction registernya ya. Instruction registernya dia nilainya berapa, kemudian program counternya PC-nya nilainya berapa, itu nanti perlu dijabarkan pada saat Anda melakukan simulasi. Simulasi nanti dilakukan berdasarkan step. Ini yang menjadi tugas Anda. Plus tugas Anda berikutnya adalah mencoba membuat kode program berdasarkan FSM. Kalau tadi menggunakan flowchart ya, diagram alir, ada bentuk yang lain. Secara desain ya, Anda bisa mendesain atau merancang deskripsi verbal atau spesifikasi fungsional itu dengan menggunakan FSM, Finite State Machine. Saya menggunakan model Moore seperti ini. Tadi ada 3 keadaan ya, pompa mati, pompa pump on, dan pompa sumur on ya. Nah, ini kondisinya adalah seperti ini gitu. Dan masing-masing dia menghasilkan keluaran. Kalau mati P13-nya 0, P14-nya 0. Kalau pump nyala ya, yang nyala adalah P14, P13-nya 0. Kalau sumur on, maka P13-nya sama dengan 1, P14-nya sama dengan 0. Ini adalah outputnya. Dan ini adalah keadaannya. Dan masing-masing keadaan itu dia di-trigger oleh masukan tertentu. Masukannya dari P10 sampai P12. Begitu reset, maka pompanya mati. Dan dari pompa mati dia akan menghidupkan pompa pump jika kosong ya, tandonnya kosong dan P11-nya dia terisi, pumpnya terisi, dia akan menghidupkan sendiri. Tapi kalau misalnya begitu dia ada di pompa pumpnya ini on dan kemudian tandonnya berisi, dia akan kembali lagi ke sini. Dilihat dari tanda panah ini ya, dia akan kembali di sini. Begitu P10 maka dia akan, pompanya akan mati. Nah, nanti silakan Anda bisa coba lihat ya FSM ini, penjabaran FSM ini, dan kemudian Anda kodekan dalam bentuk assemblernya. Kemudian Anda coba analisis juga seperti yang dengan menggunakan diagram alir seperti ini.